Malam yang dingin di Puri Tegalrejo, ditemani kopi dan suara-suara jangkrik. Kemudian Pangeran Diponegoro pun mulai berkata, "Paman Mangkubumi dan Kiai Rahmanuddin, mohon berikan pandangan panjenengan berdua tentang apa yang saya lihat dan alami dalam mimpi, tapi bukan mimpi, dalam keadaan setengah terjaga, setengah terlelap dalam bulan puasa tahun lalu, tepatnya tanggal 21 Ramadan di Gua Secang, Selarong." "Ceritakanlah, Ger. Aku tahu bahwa akhir-akhir ini setiap bulan puasa kamu selalu ke tempat itu, banyak merenung dan berpikir, serta menyibukkan diri dalam ibadah," kata Pangeran Mangkubumi kemudian. Kiai Rahmanuddin tersenyum kemudian berkata, "Seperti Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertahanut menyepi di Gua Hira di Jabal Nur di saat usia beliau menjelang 40, persis seperti Kanjeng Pangeran sekarang." Kemudian Pangeran Diponegoro pun berkata, "Gua Selarong itu sudah seperti rumah bagi saya, Kiai. Di situ ada selo gilang yang nyaman sekali untuk duduk berzikir. Ada kolam di bawah tetesan air yang terus-menerus mengalir dari langit-langit, batu yang runcing mengerucut. Ada palung untuk mandi. Ada pohon bidara yang berpagar keliling. Ada tempat yang luas untuk pertemuan, dan tangga naik ke atasnya dibuat dari batang palem gebang." "Apakah engkau ditemui seseorang saat itu?" tanya Pangeran Mangkubumi. "Betul, Paman. Dalam mata setengah terpejam saya melihat seorang lelaki berbusana seperti haji yang baru pulang dari Mekah telah berdiri di depan saya. Semilir angin yang sejuk mengiringi kemunculannya. Saya tidak mengenalnya, maka saya bertanya siapa dia dan dari mana asalnya. Sambil menghaturkan hormat bekti, dia menjawab bahwa dia tidak memiliki kediaman. Dia mengaku diutus untuk memanggil saya agar bertemu seseorang yang juga tidak bertempat tinggal. Sebab seluruh tanah Jawa baginya adalah rumahnya. Dikatakan bahwa orang itu berjuluk Ratu Adil, dan dia menunggu saya di puncak Gunung Rasamuni di arah tenggara. Saya dilarang membawa pengiring dan disuruh mengikutinya. Maka tibalah saya di kaki gunung itu, sementara si penjemput tadi menghilang. Di puncaknya tampaklah sosok yang disebut sebagai Ratu Adil itu. Sinarnya beradu terang dengan cahaya mentari. Saya tidak mampu menatap ke arah wajahnya, sebab tejanya yang menyilaukan. Hanya busananya saja yang dapat saya kenali.
serbannya berwarna hijau, jubah dan sirwalnya berwarna putih, sementara dia menyandang selendang berwarna merah dan wajahnya menghadap ke arah kiblat ke barat laut. Dia berdiri di atas batu licin, tidak memiliki bayang-bayang, bahkan rerumputan pun tidak terlihat. Tempat di sekitarnya begitu bersih dan jembar, seakan baru saja disapu dan diratakan. Apa yang dia katakan, Kanjeng Pangeran? Tanya Kiai Rahmanuddin kemudian. Dia menyapa dengan ramah dan memanggil saya. Hei kamu Abdul Hamid, alasanku memanggilmu adalah agar kamu segera menyiapkan pasukanku untuk bertempur. Biarlah Jawa segera ditaklukkan. Jika ada yang bertanya kepadamu atas mandat siapa, jawablah bahwa mandatnya adalah Al-Quran. Suruh mereka mencarinya di sana, kata orang itu kepada saya. Masya Allah, seru hadirin sambil saling pandang menganggukkan kepala. Kemudian Pangeran Diponegoro pun melanjutkan. Saya menjawab, hamba mohon ampun karena hamba ini tidak mampu bertempur. Hamba tidak sanggup melihat darah tertumpah dan hamba tidak kuat menyaksikan kematian. Dan terlebih lagi, sebelum ini sebenarnya hamba sudah mengemban tugas-tugas yang sungguh terasa berat di antara sesama hamba. Lalu Ratu Adil kembali bersabda, tidak bisa begitu, sudah menjadi kehendak ilahi, sebab takdir Jawa telah ditentukan oleh Rabbul Izzati bahwa yang harus memenuhi lakon ini adalah kamu, sebab tidak ada orang lain, katanya kepada saya. Maktub, desis basah Khotib yang segera menyesap sisa kopinya, sebab tiba-tiba merasa tidak enak dengan kata yang dia ucapkan barusan. Pangeran Diponegoro pun melanjutkan ceritanya. Setelah itu saya mendengar suara berdesing seperti piring yang remuk ditumbuk batu penggiling, dan sang Ratu Adil menghilang, tak lagi terlihat dimanapun. Saya pun mendekat ke tempat dia berdiri tadi. Saya juga menghadapkan wajah saya ke arah kiblat, ke arah barat laut. Sungguh saya merasakan sesuatu yang sukar saya gambarkan dengan kata-kata. Ada kedamaian, ada ketenangan, lalu susul menyusul oleh gelombang semangat dan ilham di dalam dada saya. Dan seakan kunang-kunang gemerlapan berterbangan di mana-mana. Saya gemetar, menggigil hingga ke tulang sumsum rasanya. Kemudian seluruh semesta terasa bergolak, terdengar jerit tangis dan pekik ngeri. Lautan menggelora, suara guntur sahut menyahut membahana, dan muncul letusan gemuruh seperti Merapi memuntahkan murkannya. Saya merasa terseok-seok turun dari gunung sambil menggigil. Saya terus berlari meski berulang kali jatuh dan bangun karena jiwa yang seakan terguncang. Saya tersadar ketika telah berada kembali di atas Selo Gilang Ambarmoyo di Gua Secang dalam keadaan
berdebar-debar dan seluruh tubuh saya basah oleh keringat. Luar biasa Kanjeng Pangeran, punika kedadosan ingkang luar biasa. Sungguh suatu pengalaman rohani yang amat dahsyat, kata Kiai Rahmanuddin. Maktub, sahut Basah Khatib. Ini seolah menjadi penyambung berbagai penampakan yang saya alami 20 tahun lalu, kata Pangeran Diponegoro kemudian. Maksud Angger tentang bermulanya kehancuran tanah Jawa dan bahwa Angger Pangeran dilarang menerima tahta kasultanan, tanya Pangeran Mangkubumi. Leres Paman, betapa kita sudah menyaksikan sebagian tanda-tanda itu. Kedatangan Gubernur Jenderal Dendles yang menjungkir balikkan begitu banyak tatanan lama yang kita junjung tinggi, ditambah Letnan Gubernur Jenderal Raffles yang dengan begitu angkuh berani melakukan hal yang tidak terbayangkan oleh para penguasa Belanda selama 200 tahun mereka bercokol di Batavia, kata Pangeran Diponegoro. Penyerbuan ke keraton maksudnya Kanjeng Pangeran? Tanya Nur Kandam sambil membersihkan peralatan seduh kopinya. Penyerbuan, penjarahan, penistaan belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan kolonial memaklumkan perang dengan melakukan penyerbuan habis-habisan kepada sebuah keraton Jawa yang berdaulat. Saya mendengar dari Ayahanda Pangeran Ngabeyi bahwa yang dijarah ketika itu sangat banyak. Emas dan perak berpeti-peti, perhiasan dan batu-batu permata tak terhitung banyaknya, pusaka-pusaka keraton hingga naskah-naskah yang berharga dan langka ikut diangkut semua. Kau tahu berapa pusaka keraton yang diambil dengan rakus oleh Raffles, Adinda Basah? Lebih dari 7.000 judul buku. Salah satunya adalah kitab yang paling disayangi oleh Eyang Ratu Ageng Tegalrejo, Serat Menak Amir Hamzah, yang ditulis dalam Arapegon setebal lebih dari 3.000 halaman. Dalam satu jilid tunggal bercerita tentang kepahlawanan Pamanda Nabi Sayyidina Hamzah Ibnu Abdul Muthalib. Isi buku itu sering beliau ceritakan kepadaku saat aku kecil dulu, dan aku sangat terilhami dan tersemangati oleh kisah-kisah di dalamnya, terang Pangeran Diponegoro. Basah Khatib pun menyahut, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Emas, perak, dan permata lebih mudah dihimpun kembali, tapi kitab-kitab sastra dan pengetahuan jika dicuri, maka butalah peradaban itu. Sungguh patut diratapi. Seperti ketika Baghdad dihancurkan pasukan Mongol, maka sungai Trigis berubah warna menjadi merah karena darah penduduk yang disembelih, dan sekaligus hitam karena puluhan ribu buku dibuang ke dalam bengawan itu. Luntur tintanya, sambung Basah Khatib. Mengerikan sekali Adinda Khatib, kata Pangeran Diponegoro. Ngger Nak Mas Diponegoro, Pangeran Mangkubumi
menatap sang pangeran dalam-dalam. Adakah pertanda-pertanda lain yang kau alami akhir-akhir ini? Leres Kanjeng Paman, di bulan Ramadan kemarin juga di Gua Secang. Ceritakan, Ger. Kemudian Pangeran Diponegoro pun berkata, waktu itu setelah salat zuhur, saya duduk di bawah naungan pohon beringin di Taman Modang dalam keadaan antara tidur dan jaga. Saya mendengar suara yang seakan berasal dari tempat yang jauh, tapi begitu jernih dan jelas. "Hai kamu Abdul Hamid," demikian dia memanggil saya. "Engkau telah dianugerahi gelar oleh Rabbul Alamin sebagai Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Sayyid Panotogomo di Jawa. Khalifatur Rasulillah, diberkatilah engkau." Kemudian suara itu menghilang lagi. "Abdul Hamid," lirih Nur Kandam Pasha, "nama dari Sultan ke-27 Daulah Utsmaniyah, Ayahanda Sultan Mahmud II yang bertahta sekarang." "Kapankah beliau memerintah, Adinda?" tanya Pangeran Diponegoro. "Beliau bertahta di abad lalu antara tahun 1773 hingga 1789, kata Nur Kandam. "Berarti aku lahir dalam masa kepemimpinan beliau," sahut Diponegoro sambil tersenyum. "Betul sekali, Pangeran. Maktub," sahut Basah Kotip sambil tersenyum dengan mata berbinar-binar. Sultan Abdul Hamid terkenal sebagai pribadi yang amat salih dan taat pada agama. Beliau digelari wali karena ketekunan ibadah dan kerendahan hatinya. Menurut saya, beliau adalah sultan yang paling dermawan sepanjang sejarah Kesultanan Utsmani. Ketika terjadi kebakaran besar di Istanbul pada tahun 1782, beliau memimpin sendiri pemadaman api, mengarahkan pasukan dan relawan sambil terus berdoa serta menghibur para korban. Tutur Nur Kandam panjang lebar. Kemudian Nur Kandam pun berkata, "Satu-satunya kegagalan dalam hidup beliau barangkali adalah kekalahan pasukannya dalam perang melawan Rusia dan Austria pada bulan Desember 1788. Ochakov, salah satu kota di semenanjung Crimea, jatuh ke tangan Rusia dan seluruh penduduk muslimnya dibantai. Padishah Abdul Hamid sangat terpukul karena hal ini. Dia tenggelam dalam duka cita hingga kesehatannya menurun. Beliau akhirnya wafat 4 bulan kemudian pada usia ke-64 tahun, terang Kotip Basah. Sang pangeran merasa ada yang menusuk jantungnya mendengar akhir kisah Sultan Abdul Hamid di Turki itu. Sebuah kekalahan, sebuah kemenangan dalam bentuk lain. 20 tahun lalu, suara firasat di Parangkusumo telah berkata kepadanya, "Tan ono malih-malih nanging siro serananipun mapan iku tan dawa nanging kinarya leluri Ngabdul Hamid
Wuspomo Siro Mulyo, yang artinya tak ada yang lain-lain, tapi engkau sendiri hanya sarana. Namun tak lama, hanya demi disejajarkan dengan para leluhur. Hai Abdul Hamid, selamat jalan, pulanglah. Ger, lanjutkan ceritamu. Pangeran Mangkubumi memutus lamunan sejenak di Ponegoro. Pada malam harinya, seusai salat tarawih, saya kembali ke Gua Secang. Saya ingat betul bahwa malam itu adalah tanggal 27 Ramadan tahun B 1752. Banyak pendapat ulama yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar paling sering jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Potong Kiai Rahmanuddin. Dan saya ingat betul bahwa pada bulan puasa kemarin, tanggal 27 pagi, alam terasa begitu sejuk. Matahari bersinar cerah tetapi teduh. Kicauan burung begitu ceria dan bunga-bunga berkembang cerah. Persis tanda-tanda yang sering disebut oleh para ulama bahwa malamnya adalah Lailatul Qadar. Sambung Kiai Rahmanuddin lagi. Leres Kiai, malam itu ketika tertidur di dalam keadaan duduk di atas selok gilang Gua Secang, saya bermimpi seakan sedang berada di Selorejo ini, di Pulau Waringin, di bawah pohon kemuning kelangenan saya. Lalu tiba-tiba muncullah 8 orang dengan serban-serban mereka, ujungnya menggantung. Yang terdepan membawa sepucuk surat yang dihela dengan penuh takzim dengan kedua tangannya. Saya terbelalak karena terkejut sekali dengan kehadiran mereka. Saya berusaha mendekat untuk memberi salam, tapi saya merasa gentar. Ke-8 sosok itu bercahaya laksana bulan purnama. Nak Mas mengenali wajah-wajah mereka? Tanya Pangeran Mangkubumi. Saya berusaha memperhatikan paras mereka, Paman, tapi saya tak sanggup. Tiap kali mencoba menatap, seperti ada yang merundukkan kepala saya, dan mata pun terasa luruh tanpa daya oleh sorot sinarnya. Mereka seakan tak mengacuhkan saya, dan kemudian semuanya menuju tepian kolam. Saya mengikuti mereka, lalu mereka berdiri bersisian di pinggir air. Yang 5 ada di sisi timur, yang 3 ada di sebelah selatan. Saya pun bergabung dengan barisan di sebelah selatan, sehingga kami menjadi berempat. Kemudian nawala itu dibuka dan dibacakan. Apa isinya, Kanjeng Pangeran? Tanya Kiai Rahmanuddin. Suara yang membacakan surat itu serupa dengan suara yang sebelumnya saya dengar di Taman Modang. Dia berkata, "Ingkang sinuhun,
Pan Kanjeng Sultan punika Ngabdul Kamid Eru Cokro Kang Sayyidin panata ing agama Kalipat Rasulullah sami ingkang aneng tanah Jawa. Para hadirin serentak menjawab, alaihi salam. Salam sejahtera semoga dilimpahkan baginya. Sang pembaca risalah pun menegur, jawabannya kurang tepat. Apakah kiranya jawaban yang lebih sesuai Panembahan? Tanya yang lain. Beliau berkata dengan lembut, bukankah sosok ini sudah ada bersama kita? Jawaban alaihi salam adalah untuk sesuatu yang tidak hadir bersama kita. Adapun untuk yang telah wujud nyata di tengah kita, maka hanyalah takbir yang menjadi jawabannya. Kemudian kami semua pun bertakbir dengan syahdu. Masya Allah, Kiai Rahmanuddin, Basah Kotib, dan Nur Kandam berucap hampir bersamaan. Saya ikut bertakbir bersama mereka dengan hati yang sangat berat, seakan tiba-tiba ada tanggung jawab amat membebani yang dipikulkan ke atas pundak saya. Takbir itu terdengar bertalu-talu hingga air mata saya meleleh. Kemudian sang pemegang nawala melemparkan surat itu ke dalam kolam hingga tenggelam. Lalu semua mengucapkan salam perpisahan kepada saya. Lalu mereka pun menghilang. Ketika terjaga, saya dapati pipi saya masih basah. Ternyata tangis saya dalam mimpi benar-benar mengalirkan air mata. Menurut saya, ujar Kiai Rahmanuddin, kedelapan sosok itu adalah para wali wudar yang pernah kita bahas di Selorejo, Kanjeng Pangeran. Apa itu wali wudar, Kiai? Tanya Basah Kotib. Wudar itu apakah sama artinya dengan wurung? Tanya Pangeran Mangkubumi. Kalau diterjemahkan demikian, tentu wali wudar artinya wali yang gagal mengemban tugasnya, bukan? Wajah Pangeran Diponegoro tampak memerah karena malu mendengar pendapat pamannya. Nuwun sewu Kanjeng Pangeran, menurut ingkang kawula ngertosi, menurut apa yang saya pahami, bukan begitu artinya. Wali wudar itu artinya orang yang dikasihi Allah dan bisa mengurai berbagai masalah yang melanda dunia, kata Kiai Rahmanuddin menjelaskan. Masya Allah, maktub, sahut Basah Kotib. Siapa sajakah yang layak mendapat gelar wali wudar itu, Kiai? Tanya Pangeran Diponegoro. Kalau dari kalangan para nabi dan rasul, dari jumlah 124.000 nabi, 315 rasul, dan 25 yang namanya disebut dalam Al-Quran,
Barangkali Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, serta Nabi Muhammad adalah para wali wudar. Mereka membawa risalah baru yang mengubah dunia. Mereka menghadapi berbagai macam tantangan dan perlawanan, tetapi tetap teguh berjuang membebaskan umat dari kemusyrikan dan kejahiliahan. Kanjeng Pangeran, terang Kiai Rahmanuddin. Apakah wali wudar hanya berasal dari kalangan nabi-nabi dan orang Arab, Kiai? Tidak adakah wali wudar yang berasal dari negeri ini, dari tanah Jawa? Tanya Pangeran Mangkubumi. Andai boleh lancang menyebut dengan pemahaman saya yang dangkal dan ilmu saya yang terbatas, ujar Kiai Rahmanuddin hati-hati, dan kemudian diselai jeda cukup lama dan helaan napas yang panjang. Barangkali Kanjeng Sunan Giri dan Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo rahimahullah dapat disebut sebagai wali wudarnya tanah Jawa. Sunan Giri yang dijuluki Prabu Satmoto, rajanya para wali yang tidak akan sah, Sultan-Sultan Nusantara ini bertahta tanpa pelantikan dari beliau. Masya Allah. Dan Sultan Agung, raja yang santri lagi berbudi, yang zahid lagi mujahid, yang tegas lagi pemberani. Kata Pangeran Diponegoro. Maktub, sahut Basah Kotip. Betul nak mas, sahut Pangeran Mangkubumi. Barangkali memang hanya kedua beliau itulah yang dapat disebut sebagai wali wudar, sebab keduanya memegang kekuasaan dunia sekaligus agama di tanah Jawa. Saya berharap, ujar Kiai Rahmanuddin sambil mengangkat sembah, Kanjeng Pangeran Diponegoro adalah yang ketiga, tapi pastilah tugas yang nantinya Kanjeng Pangeran emban akan sangat berat. Entah bagaimana dan akan kemana muaranya, wallahu alam, kata Kiai Rahmanuddin. Alam kian berselimut kelam. Angin malam yang tertiup pelan dari arah Merapi sejenak terdiam. Tidak ada daun berdesik, tidak ada ranting bergerisik. Jangkrik-jangkrik di persawahan pun berhenti mengkerik. Lolong serigala dan gerutu burung hantu lenyap terhisap gelap. Hening merajai pendopo luas itu. Saka-saka guru tegak termangu. Hanya ukiran sulur bercat keemasan yang terbaca Allah di titik atasnya dan Muhammad di atas umpaknya terlihat berkilau syahdu. Desis api di kandil besar yang tergantung tepat di tengah blandar sayup terdengar. Setiap orang bisa menyimak
dengus nafas dan degup jantungnya masing-masing. Bahkan seandainya sehelai rambut luruh, semua akan menyadari bunyinya ketika jatuh. Sang pangeran masih menunduk. Tidak ada yang tahu terdengar lengkapkah olehnya ucapan Kiai Rahmanuddin tadi. Air mata berkilau meleleh di pipinya dan mengumpul sebagai gumpalan kecil di batas bawah rahangnya. Debur keras menggaung di hati semua yang hadir ketika bulir air mata itu jatuh ke lantai, tepat di depan persilangan kedua betis sang pangeran yang bersila. Saya takkan mampu mengemban beban sebesar itu. Sang pangeran tiba-tiba menengadah, menghapus air matanya dengan dua belah telapak tangannya. Kalau hatimu sudah bulat berjuang, ujar Pangeran Mangkubumi pelan, apa yang harus kau risaukan lagi, Ngger? Desah nafas berat sang pangeran terdengar tertahan. Saya takut salah langkah, Paman. Bagaimanapun saya hanya santri. Saya tidak berani menyebut diri sebagai seorang alim atau kiai. Kalaupun harus memimpin sebuah perjuangan, saya sangat-sangat memerlukan bimbingan di jalan yang terjal ini, Paman. Ada dua orang, yang satu sudah sepuh, pribadinya tenang, lembut, hati-hati, dan penuh kebijaksanaan. Yang satu lagi masih muda, cerdas, cendekia, dan penuh semangat. Dua orang ini menurutku layak selalu kau dengar petuah dan bimbingannya, kata Pangeran Mangkubumi kemudian. Siapakah kedua orang itu, Paman? Tanya Diponegoro. Yang sepuh adalah Kiai Kuaron, dan yang masih muda tentu saja adalah sahabat akrabmu Kiai Mojo, kata Pangeran Mangkubumi. Sang pangeran mengangguk pelan. Terbayang olehnya kedua wajah itu, Kiai Kuaron yang sepuh, yang wajahnya menunduk teduh, yang selalu sibuk dengan zikir hingga amat irit berbicara. Tapi sekali berkata-kata, yang keluar dari lisannya adalah untaian mutiara. Yang kedua, Kiai Mojo, luas ilmunya, mendalam pemahamannya, tajam pengamatannya, rinci telaahnya, berapi-api khutbahnya, susah dibantah debatnya, dan tak terbendung pengaruhnya. Maafkan saya yang tua dan tidak berguna ini, Kanjeng Pangeran, sembah Kiai Rahmanuddin. Seandainya tulang-tulang ini belum rapuh, seandainya otot kami belum kendur, seandainya persendian belum bergeletar, betapa inginnya saya berdiri di samping pangeran menyertai perjuangan. Kiai punya amanat yang lebih besar. Sebentar lagi
Kiai harus menuju Semarang untuk berangkat dengan kapal ke Tanah Suci. Doakanlah kami di multazam Kiai. Doakan kami kala panjenengan mencium Hajar Aswad dan menyentuh Rukun Yamani. Doakanlah kami di tempat-tempat dan waktu-waktu mustajab, sejak mengambil mikot ketika tawaf dan sa'i hingga tahalul nanti. Doakan kami di Arafah, di Mina, dan di Musdalifah. Doakanlah kami di Raudhah di samping makam Kanjeng Nabi. Sang Kiai menitikkan air mata. Kanjeng Pangeran, mohon selalu jaga diri. Saya bahkan sudah mendengar bahwa company mengumpulkan pasukan di Semarang. Konon didatangkan dari luar Jawa dan Betawi. Barangkali memang mereka telah merencanakan untuk menangkap Kanjeng Pangeran hidup atau mati. Saya bukan orang yang tega membunuh ataupun tegar melihat darah, Kiai. Tapi doakanlah jika memang harus jalan perang yang saya tempuh, semoga saya menikmatinya pula sebagai seorang kesatria. Apakah lagi yang dinanti seorang titah dalam hidup ini selain tugas kehambaan dari Ilahi? Kata Kanjeng Pangeran Diponegoro. Leres Kanjeng Pangeran, demikianlah orang-orang besar diuji dengan nikmat sekaligus musibah yang besar. Jika mereka mampu menghadapinya, niscaya mereka akan lulus sebagai wali kekasih Gusti Allah. Marilah kita banyak bersyukur dan senantiasa eling kepada Gusti Allah, pungkas Pangeran Mangkubumi. Semoga segala hajat baik untuk Kesultanan yang kita cintai ini akan terlaksana. Amin.